Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters asik ini ya. Buat teman-teman semua yang mungkin udah mulai pada running profit, selamat teman-teman. Saya juga gak minta ya kan. Nikmatin lah profit kalian teman-teman ya, bersama keluarga, bersama saudara atau pacar dan sebagainya ya kan. Nikmatin aja yang udah pada running profit. Yang belum running profit harap bersabar bro ya, banyak temennya. Saya juga sebagian besar belum profit juga ya. Cuman ada sebagian besar juga yang udah lumayan lah ya. Udah sempat saya amankan modalnya, dan tentunya di sini teman-teman ya. Sebelum kita lanjut untuk melakukan pembahasan yang jauh lebih mendalam lagi, tetap sajikan dulu secangkir kopi. Syukur-syukur ada gorengan ya. Atau kalian mau nyerang es teh gitu ya, jus buah dan sebagainya, monggo. Ini nikmatin sesuai cuaca hati kalian gitu ya. Oke. Kesempatan kali ini karena kita melihat teman-teman ya, rekondisi daripada keadaan market itu ya dikasih napas lah teman-teman ya, dikasih cuan tipis-tipis gitu kita semua ya. Jadi di sini teman-teman ya, ada salah satu prediksi yang menurut saya pribadi teman-teman ya, ini akan membawa persentase kenaikan bagi altcoin. Ya, bagi altcoin, semua altcoin pasti akan ngepam kalau prediksi ini benar-benar bisa terjadi dalam waktu dekat gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat ke sini. Nah, kita lihat chartnya daripada Bitcoin, teman-teman. Kalau kita lihat chart daripada Bitcoin dalam time frame weekly ya, kita lihat dulu dalam time frame weekly. Sebenarnya trennya masih tren bullish ya. Trennya masih tren bullish, teman-teman. Kalau kita lihat dari weekly ya, di mana area yang sempat kita prediksikan bersama-sama pada waktu itu ya, ternyata sedikit lagi terrealisasi, teman-teman. Waktu itu kan kita memprediksikan di sini tuh ya, di kisaran berapa? Ya, bentar ya. Kisaran harga di area 73 ribuan sampai di kisaran harga 71 ribuan, dan ternyata Bitcoin retrace-nya atau koreksinya itu sampai di area 74.700-an. Dikit lagi kena ya teman-teman ya. Habis itu kali ini dia terjadi rebound. Nah, reboundnya ini teman-teman ini bisa kita lihat ya. Apakah minggu ini closingnya akan tetap warna candle hijau? Kalau tetap candle hijau, teman-teman, kemungkinan tren bullishnya akan masih terus berlanjut gitu ya. Ini dalam time frame weekly loh ya. Jadi kalau kita turunkan ke time frame daily seperti ini teman-teman ya, memang target daripada Bitcoin tersendiri itu adalah ya di area 95 ribuan teman-teman ya. Enggak harus di area 95 ribu pas ya, tapi dia bisa lebih something gitu ya. Ini adalah target berikutnya teman-teman. Mengingat kalau kita lihat bersama-sama ya, di sini Bitcoin masih cukup kuat untuk mengalami kenaikan kembali ya. Tapi di sini kan ada area gap nih ya. Ada area gap di sini. Kemungkinan kalau dia semisal nih closing hari ini hijau gitu ya kan, dia mau retrace kembali bisa, mungkin bisa sampai di area 89. Habis itu dia masih kuat untuk naik. Ya syukur-syukur dia langsung naik lah, ngejebol di area 95.000 something. Kalau dia mau terjadi retrace teman-teman ya, retrace mungkin bisa retrace-nya itu di area sini ya, di area 90 ribuan, dan meneruskan kenaikannya. Amin, semoga saja sih teman-teman ya. Trennya masih bagus sih sebenarnya. Oke, kita lanjut kali ini teman-teman ya. Ada informasi yang cukup menarik nih yang bisa membawa persentase kenaikan bagi altcoin. Nah, jadi dikutip dari Watcher Guru teman-teman, di mana Bitcoin bisa capai di area 100 ribu US dollar minggu ini ya. Jadi ada beberapa faktor nih ya, ada beberapa faktor atau ada beberapa alasan kenapa Bitcoin bisa mencapai di area 100 ribu US dollar minggu ini. Oke, semoga saja teman-teman ya, semoga saja. Nah, jadi pasar mata uang kripto mencatat pergerakan tren yang besar selama minggu ini setelah periode yang agak lambat ya selama beberapa minggu terakhir. Bitcoin itu kan berada di kisaran 90-an. Koin raja itu terjadi dalam kesulitan yang dimulai pada bulan Maret teman-teman ya, yang dimana sebenarnya harga tertingginya itu sampai di area 109 ribuan teman-teman, namun terjadi koreksi sampai di area 74.400-an, padahal kita targetnya di area 73.800 ya, sedikit lagi kena gitu teman ya. Mau gimana lagi, dia cuman sampai di area 74.400-an. Nah, Bitcoin mulai fase pemulihan. Oke, jadi di sini selama 24 jam terakhir Bitcoin itu mencatat kenaikan signifikan sebesar 6,14% ya. Dan dia berada di area 94.600-an tertingginya kalau nggak salah ya. Sampai saat ini berada ya naik turun lah ya. Intinya masih di kepala 90-an. Nah,
Kenaikan aset tersebut semakin memperkuat kemungkinan Bitcoin kembali mencapai angka 100.000 US dollar. Menurut data terbaru yang diungkapkan oleh analis kripto Ali Martens, pasar menyaksikan peningkatan aktivitas pembelian. Oke, jadi di sini kalau kita lihat nih ya dari data yang diberikan oleh Ali Martens ini ya, Bitcoin net ticker volume hold Binance, teman-teman. Jadi ada peningkatan lah ya dari segi transaksi buy-nya gitu, teman-teman ya. Terus di sini inilah saatnya koin raja dapat merebut kembali. Jadi diprediksikan nih teman-teman Bitcoin kapan nih ke area 100.000 dolaran. Nah, pada tanggal 24 April yaitu hari ini teman-teman ya, prediksinya itu di area 93.800-an. Bahkan bisa lebih lah ya sampai di area 94, 95, 96 dan seterusnya. Pada tanggal 25 April itu diprediksikan akan di area 98 ribuan dan kemungkinan 98 ribuan kalau hari ini market dalam kondisi baik bisa terjadi di hari ini juga ya. Dan kalau di tanggal 26 April ya teman-teman ya, itu di area 102 ribuan naik sekitar 10%. Amin, semoga saja ya. Nah, ini semua teman-teman ya kenaikan Bitcoin ini kalau terrealisasi di minggu ini gitu kan ya, beberapa hari lah, 3 hari ke depan ya. Di sini akan membawa persentase yang cukup positif bagi altcoin, termasuk dari XRP, Ethereum, ya kan, terus ada Solana, BNB, teman-teman ya, Picoin, ada Tron, ya, Polygon Matic, dan masih banyak lagi altcoin lainnya itu akan terkena efek positif, di mana setiap Bitcoin naik itu biasanya altcoin itu secara pelan itu ngikutin pergerakan naik kan ya. Bukan hanya token-token utilitas, tapi dari segi meme coin juga akan mengalami kinerja yang sama seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP, ya kan? Itu juga akan mengalami perform yang positif juga saat Bitcoin itu mulai melakukan kenaikan harga. Makanya di sini kiblat daripada altcoin kan di Bitcoin, ya kan? Kalau ada naratif altcoin yang mengatakan ini akan jadi the next-nya Bitcoin yang akan menggantikan posisi Bitcoin, kayaknya itu terlalu tinggi deh mimpinya. Ya karena apa? Terciptanya sektor kripto ya ini Bitcoin, teman-teman ya, yang menjadi pelopor kesuksesan daripada sektor kripto. Dan sampai saat ini Bitcoin masih menjadi rebutan ya, rebutan bagi institusi negara-negara yang pro kripto bro ya. Oke ya, semoga saja di minggu ini ya Bitcoin bisa di area 100 ribuan teman-teman ya, dan itu akan sangat-sangat positif bagi altcoin. Dan saya sarankan buat teman-teman semua, jaga ketamakan kalian, jangan sampai tamak ya. Karena kalau kalian tamak udah wassalam bro ya. Saya udah ngalamin sendiri. Saya tamak pada waktu itu teman-teman dan akhirnya wassalam juga ya. Saya nggak mau ngulangin kesalahan saya yang sama, dan semoga saja teman-teman juga nggak akan melakukan kebodohan yang saya lakukan di masa lampau dengan ketamakan yang udah saya lewati gitu loh bro ya. Udah dikasih uang becimbun dari profit sektor kripto masih kurang-kurang aja, hingga akhirnya rungkat bro ya. Walaupun itu di market spot loh bro ya, market spot udah naik berkali-kali lipat teman-teman, cuman saya amankan modalnya aja. Profitnya nggak saya ambil sedikit pun, sayang banget bro ya. Yang paling baik itu diambil modal ya, entah 20 atau 30% profit diambil juga, itu jauh lebih baik ya. Tetap semangat dan salam